Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 SBD kelas D dari kelasnya Bu Ayuana akan menjelaskan tentang final project kami yang di sini kami menggunakan sistem basis datanya supermarket. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu teman-teman saya dan saya sendiri di kelompok ini. Jadi yang pertama ada saya sendiri, Jagat Wijaya Purnomo, NRP 132. Kemudian ada Jason Andrew, NRP 0085, kemudian ada Nurul NRP 0058 dan Rosa Amalia NRP 106. Nah, di sini udah terlihat di aplikasi aksesnya. Jadi di aplikasi akses ini akan ada penjelasan nanti mulai dari PDM, tabelnya, query-nya, formnya, serta juga reportnya. Ya, tentang topik yang kami pilih sendiri ini tentang supermarket ini adalah topik yang memang sering digunakan untuk simulasi sistem basis data. Nah, itu nanti akan banyak relasi-relasi di tabel-tabelnya yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Ya, langsung saja setelah ini akan ada penjelasan dari awalnya yaitu PDM-nya dulu oleh Nurul. Ya, silakan dijelaskan Nurul. Silakan. Ya, bisa tolong share screen gambar PDM-nya. Yang Oh, sudah ini PDM dari kami. Pertama, untuk pelanggan ada karena kita sistem database-nya adalah sistem database internal, yaitu hanya bisa diakses oleh pegawai dan beberapa uh, pengurus lainnya. Jadi kira-kira ini PDM yang mungkin bisa masuk ke dalam topik tersebut. Ini ada untuk pelanggan. Pelanggan itu berisi ID pelanggan, nama, alamat telepon. Kemudian ada transaksi penjualan dan pegawai. Hubungan antara pelanggan dan transaksi penjualan adalah one to many. Kemudian transaksi penjualan dengan pegawai juga one to many. Lalu di sebelah transaksi penjualan ada detail penjualan dan produk. Hubungan transaksi penjual dengan produk adalah many to many. Karena many to many, maka akan muncul satu tabel baru, yaitu detail penjualan yang berisi ID dari transaksi penjualan, kemudian ID dari produk, dan ID dari detail penjualan itu tersendiri. Kemudian ada juga detail pembelian dan transaksi pembelian. Hubungan transaksi pembelian dan produk juga adalah many to many, maka juga akan muncul tabel yang sama dengan isi yang mirip dengan detail penjualan. Kemudian hubungan antara pegawai dengan transaksi pembelian adalah one to many. Transaksi pembelian dengan supplier juga adalah one to many. Kemudian produk dengan jenis produk juga adalah one to many. Untuk selanjutnya adalah penjelasan mengenai form dan report dari teman-teman yang lain. ya untuk penjelasan form akan dijelaskan oleh Rosa Amalia. Silakan Rosa. Selanjutnya adalah form. Dari form ini kita dapat menyimpan data baru, menghapus data lama, dan juga dapat melihat data sebelumnya. Contohnya itu pada form pada form pada form tabel pelanggan kita akan menambahkan data baru dengan ID pelanggan 008, namanya Rosa Amanda, alamat Jalan Danau, nomor telepon, dan kemudian kita simpan. Pada tabelnya akan muncul apa data baru yang apa tadi Yang telah ditambahkan. yang 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 telah ditambahkan.
Kemudian kita juga bisa menghapus data dari form ini. Contohnya yang yang apa tadi bisa kita hapus. Pada tabel pelanggan akan hilang data yang sebelumnya baru saja kita masukkan tadi. Yang sekian dari penjelasan formnya. Iya, setelah ini akan ada penjelasan dari query-query dan report yang telah dibuat. Mungkin Jason bisa men-share lagi aksesnya. Oke. Jadi karena setiap anggota kelompok membuat 4 query, jadi totalnya ada 16 query berbeda yang nanti di query-query tersebut akan diimplementasikan fungsi-fungsi seperti agregasi, metode group by, order by, dan lain-lain. Ya mungkin dimulai dari yang setelah saya bawa dahulu, yaitu mungkin coba dilihat report Jagat. Ya, yang itu aja, yang apa itu paling sederhana dulu aja, yang report harga termurah dan termahal. Oke. Harga termurah. Nah, jadi ini adalah hasil dari query harga produk termurah dan termahal. Jadi kita menggunakan fungsi agregasinya minimal, min, dan max. PR harga itu merupakan kolom dari kolom yang ada di produk untuk menunjukkan harganya. Jadi apabila ditampilkan akan ditampilkan harga produk yang paling minimal dan juga harga produk yang paling mahal. Nah, yang tadi minimal 5.000 itu adalah kalau tidak salah itu apa tadi? Ya, ada mungkin bisa dilihat. Dan yang termahal itu ada kalau adalah kopi 120.000. Ya itu. Kemudian lanjut ke query yang berikutnya. Mungkin data dari 5 transaksi pertama yang atas sendiri itu. Nah, dari 5 transaksi pertama itu kita menggunakan di situ yang pertama adalah select top 5 maksudnya apa? Maksudnya jadi kita pilih cuma yang 5 teratas dari query yang ada, dari hasil query yang ada. Itu yang kita tampilkan adalah namanya, kemudian nomor telepon dari pelanggannya serta waktu transaksinya. Nah, itu dari tabelnya jelas tabel pelanggan. Kemudian kita joinkan di tabel transaksi penjualan ya dengan kondisi jelas primary key dan foreign key-nya harus sama. Dan diurutkan berdasarkan waktunya karena itu waktunya nggak ada ascending atau sendirinya itu eh, adalah menggunakan ascending. Jadi mulai dari yang transaksi pertama. Baik, lanjut ke query yang berikutnya. Ada apa lagi? Oke, ada ya yang itu nama itu aja lebih gampang report nama produk dan jumlah transaksinya. Ya, yang nama produk dan jumlah transaksinya. Maksudnya gimana itu? Maksudnya produknya di sini menampilkan produknya dan jumlah transaksi di mana produk ini terlibat. Nah, dari sekian banyak transaksi itu berapa kali produk-produk ini terlibat. Nah, itu bisa ditampilkan melalui query ini. Caranya gimana ya? Caranya cukup sederhana, yaitu memilih dari produk, kita pilih namanya, kemudian kita berikan agregasi count untuk menghitung menghitung produk itu ada berapa gitu. Nah, karena ada count, maka kita perlu untuk menggrupkannya berdasarkan apa? Itu di di grup berdasarkan oleh namanya. Jadi nama produk A ada berapa? Itu di sampingnya ada jumlah jumlah transaksinya. Dan itu di order by count dash berarti diurutkan berdasarkan jumlah transaksinya mulai dari yang paling banyak. Nah, seperti dilihat tadi kan eh, yang paling banyak itu dua, transaksi yang jumlahnya dua, ya itu tadi. Kemudian yang ketiga
Yang selanjutnya itu transaksi yang terakhir ya, transaksi report data yang disuplai oleh Bapak Gunawan. Nah, ini yang mungkin berdasarkan tabel ini cukup jauh karena kita pakai produk dan juga harus dihubungkan dengan supplier. Oleh karena itu mungkin bisa dilihat itunya codingannya, coding SQL-nya. Nah, itu kita milih yang akan ditampilkan kan data produknya semuanya. Kemudian itu dari kita ambil dari transaksi pembelian, kita transaksi pembelian itu ya kita gunakan alias juga dijoinkan sama detail pembelian. Nah, kemudian ini di sini juga ada itu nested query. Jadi setelah kita nyambungkan apa itu detail pembelian dan transaksi pembelian. Nah, transaksi pembelian ini kita juga apa ya? Kita mencari ID supplier di tabel transaksi pembelian yang sama dengan ID supplier yang ada di supplier. Nah, yaitu kita select select lagi di kurungnya itu, di nestednya itu ada select untuk memilih ID supplier di mana ID supplier itu memiliki ID supplier itu memiliki nama Bapak Gunawan. Jadi itu adalah ID-nya Bapak Gunawan yang digunakan. Dan juga kita kita order by, kita urutkan berdasarkan harganya yang paling mahal. Ya, bisa dilihat tadi kan yang paling mahal kalau nggak salah 70.000. Ya, mungkin itu ya 70.000. Ya, mungkin itu query dari saya. Mungkin teman-teman mau menjelaskan query-nya selanjutnya. Ya, selanjutnya berarti ya silakan Jason untuk menjelaskan tab query dan reportnya sendiri. Oke, untuk query dari saya ada 4 juga. Eh, yang salah satunya yang pertama adalah menampilkan data pribadi dari seluruh pegawai laki-laki yang bekerja di supermarket. Untuk data SQL-nya seperti ini. Ini menggunakan order by, diurutkan berdasarkan namanya. Ini memerlukan data yang akan diambil nanti adalah nama sebagai nama pegawai ini, tanggal masuk, nomor telepon, alamat, dan nomor KTP. Hanya diambil dari satu tabel saja. Ini where-nya berguna untuk membatasi sehingga hanya yang berjenis kelamin laki-laki saja yang terpilih. Untuk reportnya seperti ini. Yang bisa dilihat ini semua pelanggan yang laki-laki. Ini ada namanya, tanggal masuk, nomor telepon, alamat, dan KTP. Seperti tadi order by-nya berdasarkan nama. Jadi mulai dari A terus nanti B. Oke, untuk berikutnya adalah harga rata-rata dari masing-masing jenis produk. Nah, untuk SQL-nya seperti ini. Jadi pertama yang diambil adalah ID jenis produknya. Habis itu namanya juga disimpan. Kemudian menggunakan fungsi agregasi average untuk menghitung rata-ratanya. Rata-rata dari kolom harga pada table produk. Jadi ini diambilnya dari jenis produk, di inner join dengan produknya. Syarat inner join-nya adalah bila ID jenis produk di ID jenis dalam tabel jenis produk itu sama dengan ID jenis dalam tabel produk. Karena menggunakan fungsi agregasi ini di group by berdasarkan ID jenis dan namanya. Untuk reportnya seperti ini. Ya, ini jadi untuk sembako harga rata-ratanya adalah 25.750 dan sisanya juga seperti itu. Kemudian ini untuk mencari pelanggan yang paling sering membeli produk ini, gula premium 1 kg. Untuk query-nya ya ini. Jadi menggunakan SQL ya ini. Jadi select distinct, jadi yang namanya tidak usah semua diambil setiap transaksi, jadi hanya satu nama pelanggan. Ini top 5 ini hanya 5 saja yang diambil.
Jadi kan pelanggan reguler cuma 5 teratas yang paling sering beli yang diambil. Ini namanya disimpan sebagai nama dan nomor telepon. Seperti tadi di sini hanya nama dan nomor telepon. Diambil dari pelanggan, right join dengan transaksi penjualan dengan syarat pelanggan ID-nya sama dengan ID dalam transaksi penjualan. Nah, ini di join lagi dengan produk terus dengan syarat ID produk sama dengan ID produk dalam detail penjualan. Ini semuanya ada syarat lagi, yaitu transaksi penjualan ini ID transaksinya sama dengan ID transaksi dalam tabel detail penjualan. Ini syarat terakhir where, di mana produk yang dicari tadi kan gula premium. Jadi hanya yang gula premium saja yang ditampilkan. Seperti ini, hanya ada 2 orang. Untuk yang terakhir adalah produk terlaris. Ya, ini adalah query-nya untuk produk terlaris. Jadi mengambil top 1, hanya yang diambil hanya yang terlaris saja. Tapi misalnya ada yang penjualannya sama, maka itu akan ikut ditampilkan juga karena penjualannya sama. Jadi ini nama, lalu nama produknya, lalu jenis produknya, dan ini count fungsi agregasi untuk menghitung berapa yang laku. Ini diambil dari jenis produk dengan syaratnya adalah jenis produk ID jenisnya sama dengan ID jenis di produk, lalu dijoin dengan penjualan, detail penjualan, dan ini syaratnya harus sama lagi ID produknya, di group by berdasarkan produk nama dan nama dari jenisnya, lalu di order by berdasarkan penjualannya. Maka yang terlaris ada ini ya 2 semua, karena semua penjualannya sama, maka semua akan ditampilkan. Oke, untuk berikutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, Nurul. Baik, saya akan menjelaskan tentang report saya. Bisa tolong buka. Ya, yang pertama untuk report gudang yang paling banyak menyimpan barang. Ini saya menggunakan select untuk nama. Oh, sepertinya salah, bukan yang ini. Yang bawahnya jalan. Enggak, yang ini query-nya bawahnya yang gudang yang kamu ketik gitu. Ya, itu. Misalnya di sini menggunakan select top 1 dari untuk menggunakan agregasi untuk count produk ID produk. Kemudian hanya menggunakan satu tabel saja, kemudian saya group by-kan berdasarkan lokasi simpannya, dan saya order by count-nya dalam bentuk descending, jadi diurutkan dari yang paling besar. Kemudian saya print hanya satu yang paling atas karena saya hanya butuh yang paling besar. Selanjutnya untuk report, ya ini hasilnya. Selanjutnya untuk report hasil jenis barang dan pelayan yang melayani supplier sub dengan ID sub 07. Di sini saya menggunakan satu tabel juga dari tabel transaksi pembelian dengan where ID supplier sama dengan sub 02. Dan hasilnya adalah seperti ini. Lalu selanjutnya, untuk report pegawai yang paling banyak melakukan transaksi pembelian,
Jadi di sini saya menggunakan dua query. Satunya adalah query count pegawai yang saya bikin sebelumnya untuk mengurutkan jumlah orang-orangnya, count dari berapa banyak transaksi yang sudah dilakukan oleh pegawai tersebut. Kemudian saya bikin query lagi. Ini dia count pegawai tadi, dan saya berubahkan berdasarkan nama. Kemudian untuk count queries ini tadi saya gunakan untuk pegawai yang paling banyak melakukan transaksi. Jadi bisa dibilang ini seperti nested query dengan dua query. Kemudian saya maxkan, saya cari yang paling banyak dari count itu, dari queries count pegawai, dan saya print. Hasilnya adalah seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, report produk dengan penjualan lebih dari 1. Untuk ini saya menggunakan having juga. Menggunakan having untuk meng-count dari detail penjualan dan ID transaksi jual. Kemudian saya order by berdasarkan produk PR nama. Jadi saya urutkan berdasarkan namanya. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Jadi yang terprint hanyalah yang lebih dari satu saja. Jumlah yang terjual itu lebih dari satu saja dan diurutkan berdasarkan namanya. Dari yang paling abjad yang paling atas. Selanjutnya mungkin bisa dari teman saya, Rosa. Ya baiklah, saya akan menjelaskan report saya. Yang pertama itu ada report dua pelanggan yang membeli produk terbanyak. Nah, dari sini kita membutuhkan tabel pelanggan dan transaksi penjualan. Kemudian TJJML barang dijumlahkan berdasarkan tiap-tiap pelanggan. Jadi PL nama itu di group by, kemudian datanya di print, diurutkan berdasarkan dari jumlah yang terbanyak hingga terkecil. Kemudian hanya ditampilkan dua data paling atas saja, makanya ditulis top 2. Dan hasilnya itu reportnya ada Jason dengan Zahroto Adila dengan jumlah apa produknya pada apa masing-masing pelanggan. Selanjutnya, report gudang yang menyimpan barang supplier dengan nama Akiong. Ya, SQL-nya ini datanya itu dibutuhkan dari apa tabel produk dan supplier dengan syarat nama supplier harus sama dengan nama toko dari tabel supplier dengan nama toko Akiong, dan nama supplier itu harus sama dengan nama toko tadi. Sehingga ya, untuk printnya, reportnya itu bisa dilihat reportnya ya.
hanya menunjukkan nama gudangnya saja, tempat barang supplier Akyong. Selanjutnya, report pelanggan yang dilayani oleh pegawai ber-ID PEG02 untuk SQL-nya ini, datanya ini kita butuhkan dari tabel pelanggan dan pegawai, dan dua tabel ini dihubungkan oleh tabel transaksi penjualan, makanya dari tiga tabel ini digabung. Kemudian menggunakan syarat where ID pegawai itu sama dengan PEG02 dan dan diurutkan berdasarkan ID pelanggan. Untuk tampilannya, reportnya seperti ini, ID pelanggan dan namanya. Kemudian selanjutnya, report produk yang terjual pada tanggal 25 Desember tahun 2020. Untuk SQL-nya ini kita mendapatkan data dari tabel transaksi penjualan dan produk yang dihubungkan oleh tabel detail penjualan. Dan kemudian dengan syarat TJ waktu itu sama dengan tanggal 25 bulan 12 tahun 2020. Dan diurutkan berdasarkan nama produk. Untuk reportnya menampilkan waktu dan nama produk yang terjual di apa tanggal tersebut. Sekian dari penjelasan query dan report. Ya, baik. Telah dijelaskan dari saya dan teman-teman tentang query-query yang telah mereka buat, yang telah kita buat, dan telah dijelaskan juga report yang telah dibentuk. Jadi query-query tersebut sudah menerapkan berbagai klausa tadi seperti join, group by, order by, dan lain-lain. Dan tadi juga telah dijelaskan di awal tentang PDM-nya dan relasi tabel-tabelnya, dan juga query dan report sudah dijelaskan. Oleh karena itu, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kesalahan teknis dalam menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.